Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian dalam konten Ngomongin Adab. Kali ini kita akan masuk ke dalam edisi ke-14 dengan tema Katanya Islam meniru azannya Kristen Ortodok di Arab. Untuk mengetahui pembahasan lebih jelas mengenai rumor tersebut, kita simak uraian berikut ini. Dalam sebuah acara televisi yang mengeksplorasi berbagai agama di dunia, Morgan Freeman mengungkapkan rasa kagumnya akan keindahan cara umat Islam memanggil untuk beribadah 5 kali sehari, yakni azan. Allahu Akbar. Apa azan? بيعمل اختبار. Begitu pula seorang reporter BBC di satu video lama memperlihatkan rasa haru dirinya saat mendengarkan suara azan yang saling bersahutan di atas gedung. It's such an incredible sight. Allahu Akbar, Allah. Bagi Muslim, azan tentu cara memanggil ibadah yang paling indah. Ya tentu kalau yang melantunkannya adalah yang memiliki suara yang merdu seperti itu ya. Namun di balik keindahan cara umat Islam memanggil umatnya untuk beribadah, maka muncullah klaim-klaim dari pihak luar jika katanya sebenarnya azan itu bukanlah original milik Islam seperti itu, akan tetapi milik agama lain katanya seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah klaim jika azan itu berasal dari ritual cara memanggil untuk ibadahnya umat Kristen Ortodok di Arab. Sebagaimana video yang muncul di internet sebagai berikut. المسيح أقدر المسيح أقدر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن المسيح هو الله حي على الخلاص حي على الخلاص فالخلاص خير من الموت فالخلاص خير 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 من الموت. Klaim ini sebenarnya sangat mudah dan ringan untuk dibantah karena besarnya lubang celah yang rapuh. Namun, saya tidak ingin video ini disajikan dengan durasi yang sangat singkat ya. Maka, mari kita bahas lebih dalam lagi dan mudah-mudahan ada banyak informasi dan wawasan baru yang dapat teman-teman petik dan dapat teman-teman ambil di episode kali ini. Nah, buat teman-teman yang ingin membaca berbagai macam bantahan terhadap syubhat yang dilontarkan kepada agama Islam, teman-teman dapat membaca dua buku ini. Yang pertama, buku Ustadz Insa Mokoginta dengan judul Pembelaan Spektakuler Mu'alaf, dan juga buku Dr. Zakir Naik, Mereka Bertanya, Islam Menjawab. Kedua buku ini untuk saat ini ya sangat banyak membantu kita untuk menjawab berbagai syubhat yang dilontarkan oleh pendengki dan penghujat Islam terhadap agama Islam. Nah, klaim ini sebenarnya sangat mudah untuk dijawab ya, yakni dengan cara memverifikasi di internet. Maksudnya begini teman-teman, cara mudah untuk membuktikan apakah azan itu sudah ada dan dipraktekkan oleh Kristen Ortodok di Arab adalah dengan mencari di internet menggunakan query terkait, baik melalui YouTube maupun melalui Google. Karena kalau azan itu benar-benar memang ada dalam ritualnya atau atributnya Kristen Ortodok di Arab, maka hal itu dapat diakses di internet dan di literatur tertulis. Nah, teman-teman bisa mencarinya di internet dengan query berbahasa Inggris dengan kata kunci seperti azan in Christian Orthodox. Anda bisa menggunakan kata azan atau adhan menggunakan DH atau adhan menggunakan TH. Nah, ini dikarenakan ragamnya transliterasi kata azan di dunia sesuai pelafalan di tiap budaya seperti itu. Atau teman-teman dapat menggunakan query pencarian dengan bahasa Arab azan fi kana ismasihiyah ortodokiyah, azan di gereja Kristen Ortodok seperti itu. Dan hasilnya teman-teman, kita tidak akan mendapatkan video-video terkait kecuali satu video yang sering dipakai sebagai klaim mereka sebagai berikut.
kita tidak akan menjumpai video-video di mana orang Kristen Arab itu menggunakan azan ketika mereka memanggil orang lain untuk beribadah seperti itu. Nah, yang melantunkan azan ala Kristen ini adalah seorang apologet Kristen Arab bernama Ja'far, pendeta Ja'far. Dan kalau kita cari di internet, Bapak Ja'far ini malah tidak terlihat seperti penganut Kristen Ortodok di Arab, melainkan lebih kepada Kristen Protestanisme atau Metodis seperti itu. Jadi jika orang ini diklaim melakukan sebuah ritual dari gereja Ortodok Arab, yakni azan ala Kristen seperti itu, maka faktanya Bapak ini sendiri bukan menganut Kristen Ortodok, kan gitu. Dan kenapa pula Bapak itu jidatnya dicoret pakai spidol gitu? Ya, beberapa fakta ini saja sudah sangat mencurigakan. Bahkan lebih jauh, kita tidak akan menjumpai lafaz azan ala Kristen ini baik di internet maupun di buku manapun sebagaimana yang dilatunkan oleh Bapak berjidat spidol ini. Sehingga di sini kita bisa berhipotesis bahwa sebenarnya bukan Islam yang meniru azan Kristen, melainkan Bapak ini mencoba mengadopsi azan dalam Islam untuk diterapkan dalam agama Kristen seperti itu. Nah, kalau kita telisik berdasarkan sejarah ya teman-teman ya, ada yang mengatakan bahwa pada mulanya umat Kristen itu memanggil untuk beribadah menggunakan trompet seperti Yahudi. Nah, kemudian cara seperti itu digantikan dengan instrumen yang disebut semantron di biara-biara di Mesir dan di Sinai untuk mengingatkan para biarawannya untuk beribadah harian. Adapun lonceng teman-teman diperkenalkan oleh Santo Paulinus, seorang uskup dari Nola, sebuah kota di Campania, Italia. Oleh karenanya, lonceng gereja itu sempat disebut dengan nama Nola atau Campania, merujuk nama kota asalnya ya. Nah, lonceng itu baru kemudian dijadikan instrumen resmi pengingat ibadah semenjak abad ke-7 ya, abad ke-7 Masehi oleh Paus Sabinian. Namun di era sekarang teman-teman setidaknya ada dua cara ya umat Kristen dalam memanggil untuk beribadah, yakni dengan semantron dan dengan lonceng. Di beberapa tempat biasanya dimulai dengan membunyikan semantron dahulu, baru kemudian membunyikan lonceng seperti itu. Namun teman-teman, lonceng sendiri itu baru menjadi hal umum di Eropa itu ketika abad pertengahan, berawal dari Eropa Utara yang dipengaruhi oleh orang Celtic. Ini menunjukkan bahwa besar kemungkinan di era Rasulullah SAW itu belum mengenal yang namanya lonceng seperti lonceng gereja yang sekarang ini. Dan orang Kristen Arab ketika itu besar kemungkinan tidak menggunakan lonceng seperti yang sekarang ini. Nah, lalu pakai apa juga ya? Nah, pada masa itu teman-teman mereka menggunakan semantron yang dalam bahasa Arab disebut nakus. Nah, menariknya teman-teman, disebutkan dalam hadis ketika umat Islam bermusyawarah di Madinah untuk membahas, ini kira-kira bagaimana cara kita memanggil umat Islam untuk beribadah, untuk salat seperti itu. Nah, ada yang memberikan tawaran, bagaimana jika kita membunyikan lonceng seperti orang Nasrani. Nah, lonceng di hadis ini itu maksudnya bukan seperti lonceng yang ada sekarang ini teman-teman, melainkan membunyikan semantron. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan nakus. Makanya bunyi hadisnya teman-teman, ittakhidhu naqusan mithlu naqusin nasara. Gimana jika kita membunyikan nakus seperti nakusnya Nasrani, yakni semantron seperti itu. Jadi lonceng ketika itu pada masa Rasulullah itu maksudnya adalah semantron ya. Nah, lalu apakah salah jika sekarang kita mengartikan nakus dengan lonceng? Ya nggak salah juga, karena lonceng gereja dalam bahasa Arab secara umumnya disebut nakus juga istilahnya seperti itu. Nah, kemudian di hadis terkait teman-teman selanjutnya ada yang memberikan tawaran soal bagaimana cara memanggil umat Islam untuk salat. Ada yang menawarkan bagaimana dengan membunyikan buk seperti umat Yahudi. Nah, buk ini artinya trompet dari tanduk. Dalam Yahudi disebut dengan shofar, trompet dari tanduk kambing seperti itu. Adapun di riwayat lain disebutkan bagaimana kita untuk menghidupkan api seperti kaum Majusi untuk memanggil salat seperti itu. Namun pada akhirnya semua tawaran ini ditolak dan dipilihlah suara manusia untuk memanggil salat yang disebut dengan azan. Azan sendiri secara bahasa itu berarti seruan panggilan ya. Nah, hadis ini sendiri sudah membuktikan jika azan itu bukan tiruan dari orang Kristen. Karena bisa kita lihat bagaimana tawaran-tawaran tadi itu ditolak karena menyerupai Majusi lah, menyerupai Yahudi, bahkan menyerupai Kristen seperti itu. Lantas kalau azan itu sudah dipraktikkan oleh orang Kristen Arab pada masa itu, maka tentu cara seperti itu juga ditolak. Sebagaimana semantron ditolak, sebagaimana api ditolak, sebagaimana shofar atau buk atau trompet itu ditolak juga dikarenakan itu atributnya agama lain kan seperti itu.
Nah, namun faktanya ketika itu orang Kristen Arab tidak menggunakan suara manusia untuk memanggil ibadah yang disebut azan, melainkan menggunakan semantron seperti tadi. Ini membuktikan bahwa secara penalaran deduktif, bukan umat Islam yang meniru Kristen, akan tetapi Bapak inilah yang meniru azan dalam Islam ini untuk diadaptasikan dalam agama Kristen. Dan sayangnya sebagian oknum Kristen, bahkan kaum apologet Kristen sendiri, percaya jika itu adalah azannya ala Kristen seperti itu. Karena kalau azan Kristen itu sudah ada dari dahulu kala, maka kita akan menemukan literatur yang membahasnya dan tentu akan menemukan videonya juga, ya. Come on, ini udah tahun 2022. Data dan fakta itu sangat mudah untuk diakses, ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan azannya versi Yahudi, ya, seperti yang tertera di YouTube? Ya, cara untuk memverifikasinya juga sama seperti cara tadi. Silahkan dibuktikan secara literatur dan video apakah ada atau tidak cara Yahudi memanggil ibadah dengan model yang begitu. Dan silahkan teman-teman cari, saya jamin tidak akan ada literatur terkait yang mengatakan bahwa umat Yahudi memanggil ibadah dengan cara yang seperti tadi. Dan tidak akan teman-teman jumpai pula video-video yang serupa dengan itu di internet, kecuali hanya video ini juga. Dengan demikian kita simpulkan, secara jujur kita harus mengakui bahwa klaim jika azan dalam Islam itu dikopi atau diambil dari Kristen adalah klaim palsu tanpa berdasar. Dan tentu kalian para apologet pastinya tidak ingin menggunakan data palsu ya untuk mempromosikan agamanya, kan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.